Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Dijamin dengan saya Widi. Kali ini kita bahas tutorial lengkap untuk jam tangan ini Casio AEQ 110W. Teman-teman yang pengen tahu reviewnya ada juga di channel ini, dan kalau mau tahu yang ini ya untuk tutorial basicnya ada juga, saya akan kasih linknya di deskripsi. Oke, langsung yang pertama kita pastiin kita ada di mode timekeeping atau penunjuk waktu. Tampilannya seperti ini. Kalau misal enggak, teman-teman bisa tekan tombol mode beberapa kali ya, HS, terus sekarang balik ke timekeeping atau penunjuk waktu. Bisa juga dengan dari mode manapun, tekan dan tahan tombol mode, dia akan beep sekali terus loncat ke penunjuk waktu. Oke. Nah, di mode penunjuk waktu ini kita bisa ini ya, ubah untuk tampilan digitalnya. Ini kan ada detik, kemudian jam, menit. Bisa tekan tombol adjust, maka dia berubah jadi hari, bulan, tanggal. Tekan lagi, balik lagi ke detik, jam, menit. Jadi terserah teman-teman mau yang mana. Kemudian untuk jamnya ini bisa diubah 12 atau 24 jam pakai tombol yang kanan bawah. Seperti ini ya. Jadi 22 atau 10 PM. Oke, kemudian berikutnya kalau pengen LCD check bisa dengan menekan adjust, mode, sama set. Caranya adalah jamnya agak dimiringin dikit, kemudian tekan dulu tombol adjust, kemudian yang dua lainnya langsung secepatnya setelah itu. Tep, seperti ini. Maka dia langsung tampil di sini untuk LCD check-nya. Oke, teman-teman bisa tekan tombol set setelah itu yang set plus ini, kanan bawah untuk melihat LCD check berikutnya. Dan terakhir balik lagi ke mode penunjuk waktu. Oke, untuk lampu, jam ini nggak ada backlight-nya, nggak ada lampunya, jadi tidak ada tombol yang bisa ditekan untuk mengaktifkan backlight, jadi skip ya. Terus kemudian untuk pengaturan dasar waktunya, nah ini sebenarnya kita udah bahas di video dasarnya, dasar pengaturan. Cuman karena ini video lengkap, maka kita bahas juga. Caranya dari mode timekeeping atau penunjuk waktu, tekan dan tahan tombol adjust. Yang kiri atas ya, sekarang kita mulai dari detik. Ini bisa direset pakai tombol kanan bawah. Kalau detiknya 30 atau lebih, maka dia akan jadi 0 dengan menambah menit. Kalau misal detiknya adalah 29 atau lebih kecil, dia akan jadi 0 tanpa tambahan menit. Seperti ini. Tep, gitu ya. Oke, berikutnya, tekan tombol mode. Kita geser ke pengaturan ini, daylight saving atau summertime. Bisa dengan menekan ini tombol set plus untuk mengubah settingannya on atau off, tapi kita di Indonesia, kita offin aja. Tapi kalau misalnya teman-teman di daerah atau di negara yang pakai daylight saving, silahkan diaktifkan sesuai kebutuhan. Oke, berikutnya tekan tombol mode, kita setting untuk ini adalah jamnya. Nah, ini jam ini kita bisa pakai dua tombol ini, set minus, set plus. Set plus untuk nambahin, set minus untuk ngurangin. Oke ya. Lanjut tekan tombol mode, sekarang untuk menit. Untuk menit sama juga, set minus, set plus, minus kurangin, plus nambahin. Nah ini saya majuin lagi, supaya nanti pas ngatur analognya jadi kelihatan. Oke, lanjut lagi, mode. Kita sekarang setting untuk tahunnya. Set minus, set plus juga, minus kurangin, plus nambahin. Oke, tekan lagi tombol mode, sekarang untuk bulan, sama juga, minus kurangin, plus nambahin. Mode lagi sekarang untuk tanggal, sama juga, set minus, set plus, oke. Tekan lagi tombol mode, sekarang balik ke detik. Nah, kalau misal sudah, tekan tombol adjust, dan selesai untuk pengaturan waktu digitalnya. Oke, nah mode berikutnya sebenarnya adalah telememo, dan kemudian ada world time, dan alarms, terus timer, stopwatch, tapi kita loncat dulu ke ini, hand setting. Untuk ngatur ini ya, untuk hands atau jarumnya, supaya sinkron sama waktu digitalnya. Nah, tapi sorry ini nanti kalau saya setting ke 10.25 akan ngalangin yang display ini kecil. Jadi, oke, yang digitalnya sekarang saya setting ke ini ya, ke 10.40. Jadi video akan dicepetin sekarang, sorry. Oke, saya sudah di mode timekeeping dan untuk waktunya sudah saya cepetin jadi 10.40. Nah, sekarang kita akan setting jarum analognya supaya jadi 10.40. Caranya adalah masuk ke mode HS ya, tekan tombol mode sampai muncul H strip S seperti ini. Kemudian tekan dan tahan tombol adjust. Nah, sekarang di sini waktunya kedip, ini buat ngasih referensi setting jarum analognya sesuai yang ada di sini. Oke. Caranya bisa dengan tombol set plus. Jadi untuk pengaturan ini cuma bisa plus ya, nggak bisa minus. Nah, caranya ya tekan aja. Satu kali tekan sama seperti sepertiga menit. Atau 20 detik ya. Atau kalau misal pengen cepet ya tekan dan tahan. Tapi hati-hati jangan bablas ya. Oke. Ini kita setting ke 10.40. Tapi ini karena menitnya udah gerak. Sorry, detiknya udah gerak ke ini ya.
ke 2 detik dan seterusnya. Jadi ini udah jadi 10.41, oke. Nah, jadi ini 10.40 ya. Terus kita tekan 3 kali untuk jadi 1 menit, 1, 2, 3. Nah, ini 10.41. Terus kalau misal detiknya jadi ini ya, jadi 20, maka kita tambahin lagi 1 klik, 40 jadi 1 klik lagi. Oke, kayak gini nih. Ini udah 10.41.23, maka kita tambahin 1 klik seperti ini. Tep. Termasuk juga 40, seperti itu. Oke, kalau sudah, sekarang kita tekan tombol adjust dan selesai. Kita udah sinkronin waktu analognya ke waktu digitalnya. Jadi sama ya, 10.41, ini 40, dan ya yang analognya juga ngikutin. Oke, dan ya emang salah satu nggak enaknya jam tangan ini adalah pada saat kita setting yang digitalnya, kita geser maju atau mundur, maka analognya nggak bisa langsung ngikutin otomatis. Mesti disetting manual. Oke, berikutnya kita masuk ke mode setelah timekeeping ya, jadi telememo. Nah, ini adalah mode yang boleh dibilang fitur zaman dulu. Sekarang mungkin jarang yang pakai, tapi teman-teman bisa pakai untuk ini ya, untuk nge-save misal nomor darurat atau apa yang sesuai kebutuhan. Caranya pertama kita masuk ke mode ini ya, mode telememo, udah. Terus di sini kita bisa tekan tombol yang kanan bawah untuk scroll. Untuk istilahnya ngeliat ini ya, ngeliat kontak-kontak yang di-save di situ. Ini kontak pertama, ini kontak kedua, terus ini blank. Oke ya, terus untuk ngeliatin namanya atau nomornya, jadi kayak nuker ya, ini kan kelihatan nama ya. Nah, kalau misal mau lihat nomornya, tekan tombol adjust, maka dia muncul nomornya dari nama tadi. Oke, misalnya ini Sam gitu ya, tekan tombol adjust, maka ini muncul 08569, seperti itu. Oke, jadi tadi set ini untuk geser ini kayak data yang mana, kemudian adjust untuk liatin nama atau nomornya. Oke, berikutnya kalau teman-teman pengen mengubah datanya atau menginput gitu ya, caranya adalah dari tampilan ini, kalau misal untuk ini ya, untuk mengedit, tekan dan tahan tombol adjust. Jadi dari nama yang udah dipilih, tekan tahan tombol adjust, terus kemudian ini kita bisa edit. Nah, caranya adalah untuk mengeditnya, ini kita bisa pakai ini tombol yang kanan ini untuk scrolling ganti huruf. Seperti ini, oke. Jadi misal dari Mike tadi kita ganti jadi siapa ya? Misalnya jadi Dave gitu ya. D. Oke, D. Terus kemudian untuk gesernya pakai tombol mode. Nah, sekarang kita yang huruf kedua diubah jadi A. Kemudian A. Oke, seperti ini. Terus mode lagi. Sekarang untuk K-nya kita ganti jadi V. RSTUV. Oke, mode lagi sekarang E. Udah bener, ya udah nggak usah diganti. Kalau teman-teman mau ngerubah yang huruf berikutnya bisa tekan tombol mode dan seterusnya. Sampai dia loncat ke nomornya sekarang. Maaf. Nah, untuk nomor juga sama, pakai tombol ini ya, set plus untuk nambahin. Dan bisa pakai set minus juga sebenarnya untuk ngurangin. Oke. Jadi misal nomornya ini ya 345, oke. Tekan tombol mode untuk geser 345. Ini 5, terus misal mau tambahin 6 juga bisa seperti ini. Oke. Dan seterusnya ya. Dan ya balik lagi ke yang tadi, dia akan balik lagi ke nama. Sorry, untuk huruf ini juga bisa pakai ini ya, set minus untuk nurunin hurufnya. Jadi tadi, sorry lupa, tadi cuma pakai yang set plus. Begitu. Terus kalau sudah, untuk satu record ini atau untuk satu nama dan nomor ini, teman-teman bisa tekan adjust dan selesai untuk yang nomor ini. Berikutnya kalau misal mau lihat nomor berikutnya pakai ini ya, pakai set plus, dan berikutnya lagi kalau mau misal dari blank ini diisi, ini blank ya, bisa pakai tombol adjust, tekan tahan, dan kita bisa input kayak tadi nama, kemudian nomornya. Begitu, silakan dicoba sendiri, emang butuh agak panjang waktunya buat input. Kalau kita coba sekarang, maka videonya jadi sangat kepanjangan. Oke, silakan dicoba. Triknya seperti itu. Lanjut ke mode berikutnya yaitu mode world time. Jadi ini ya telememo terus WT, world time. Nah, untuk world time ini settingnya terpisah dari waktu utama. Nah, sekarang kita bisa, pertama ini ya, untuk world time ini kita bisa tekan tombol set plus untuk geser ke kota-kota yang lain nih. Misal Rangon, Bangkok, dan seterusnya. Teman-teman bisa tekan tombol set plus, oke, untuk geser antar kota. Dan ya, kita nggak bisa pakai set minus untuk geser ke kiri.
Jadi cuma bisa geser ke kanan atau ke timur, nggak bisa geser ke barat. Kalau misal teman-teman mau adjust waktunya, jadi oke, kita masuk ke sini deh yang basicnya misal London gitu ya, 3:25 PM, kita bisa setting pakai tombol adjust dan tahan. Nah, di sini daylight savingnya bisa di on offin pakai ini set plus, oke. Kemudian tekan tombol mode. Sekarang untuk jamnya kita bisa setting pakai set plus dan set minus untuk nambahin dan ngurangin. Terus tekan lagi tombol mode. Sekarang untuk menitnya kita bisa pakai set plus dan set minus untuk mengubah angkanya. Oke, tekan lagi balik lagi ke daylight saving. Kalau sudah, kita bisa tekan tombol adjust dan selesai. Nah, ini kalau kita lihat ya, ini kan 3:30 ya. Kota yang lain juga 4:30. Jadi waktu yang disetting untuk world time ini terpisah dari waktu yang disetting untuk timekeeping. Jadi memang agak unik ya. Harusnya kan biasanya kan timekeeping pakai offset berapa jatuhnya buat world time, tapi ini enggak. World time-nya ada sendiri dan bisa terpisah. Jadi makanya di sini menitnya udah 47, 48 seperti ini, tapi world time-nya 31-an. Jadi emang agak beda. Seperti itu. Oke ya. Jadi kebayang, silakan dicoba. Kita lanjut ke mode berikutnya, yaitu mode alarm. Jadi tele memo, world time, kemudian ini alarm. Ini munculnya SCG duluan, kebetulan karena mungkin sebelumnya saya set yang signalnya. Jadi dia ada alarm snooze, kemudian alarm 1, alarm 2, dan signal. Oke, sekarang kita coba alarm yang snooze dulu ya. Alarm snooze ini misal saya mau aktifin buat alarm pagi jam 5:04. Caranya gimana? Oke. Kita pilih dulu alarmnya yang SNZ ini, snooze. Kemudian tekan tahan tombol adjust di kiri atas. Nah, ini kita bisa setting angkanya. Minus untuk ngurangin, plus untuk nambahin, biasa. Tekan tombol mode sekarang untuk menitnya. Kita bisa pakai minus dan plus juga. Saya kurangi jadi 5:15 ya. Oke, untuk plus untuk nambahin. Oke. Terus tekan lagi tombol mode. Kita balik lagi ke jamnya, berarti udah ya, tekan tombol adjust, selesai. Jadi alarm snooze di setting 5:15. Nah, dari tampilan ini kita bisa aktifin on off-nya untuk alarm snooze pakai tombol adjust. Seperti ini. Jadi ini alarm snooze-nya off, ini alarm snooze-nya on. Seperti itu. Bisa dipakai kalau misal teman-teman mau matiin alarmnya buat Sabtu Minggu, jadi Jumat malam alarm snooze-nya dimatiin. Gitu aja. Nanti Minggu malam diaktifin supaya Senin pagi aktif. Kemudian alarm 1 dan 2 caranya juga sama, cuman jenis alarmnya adalah daily alarm, bukan alarm snooze. Ya, silakan dicoba sendiri. Dan yang ini kita juga bisa aktifin nonaktifin pakai cara tadi ya, jadi pakai adjust jadi aktif, adjust nggak aktif, seperti itu. Kemudian berikutnya, ini yang signal, hourly signal alias hourly chime, jadi tiap jam dia akan ngasih beep, ngasih tahu ini jam 10 teng, 11 teng, dan seterusnya. Untuk aktifin pakai tombol adjust. Sekarang jadi ini aktif ya, di sini SIG kecil ini di bawah. Dan kalau untuk nonaktifin juga sama, seperti ini. Nah, saya aktifin aja biar rame layarnya. Oke, selesai untuk alarm. Dan ya, kita coba bisa nggak sih alarm sound check di sini? Kita tekan dan tahan tombol ini, kanan bawah. Oh, bisa. Jadi di mode alarm kalau kita tekan tahan tombol set plus, maka muncul bunyi alarmnya. Oke. Lanjut, mode berikutnya. Nah, ini kelempar dulu ke timekeeping ya. Jadi 1, 2, 3. Oke. Nah, berikutnya adalah mode timer. Oke, setting timernya. Caranya gimana? Tekan tahan tombol adjust kiri atas. Nah, sekarang kita bisa setting. Pertama ini adalah untuk jamnya. Bisa pakai tombol set plus, set minus ya. Seperti biasa. Minus, plus. Jadi saya setting 0 aja. Tapi saya pengen menitnya jadi misalnya 4 menit ya. Oke, tekan tombol mode sekarang, kita setting menitnya. Sama juga, minus dan plus. Seperti ini, oke, 004. Terus, kalau tekan tombol mode, sekarang balik lagi ke jamnya. Nah, kemudian kalau sudah ya udah tekan ini, adjust untuk exit dari pengaturan panjangnya timer. Nah, untuk start stopnya simple, pakai tombol yang kanan bawah. Start, maka dia ngitung mundur. Kalau mau di pause, ya pakai juga tombol yang sama. Continue sama. Pause atau stop sama, dan kalau mau reset, tekan yang kiri atas. Seperti itu, simple. Seperti biasa untuk timer. Oke, kita lanjut mode berikutnya, yaitu stopwatch. Sebentar, timer, STW, stopwatch. Oke, untuk stopwatch,
Caranya adalah, jadi ada beberapa metode sih, tapi kita tunjukin di sini yang paling basic dua, yaitu start stop sama split time. Untuk start stop simple, pakai ini ya, yang kanan bawah, start, kemudian pause gitu ya, continue, pause, terus kalau mau reset pakai kiri atas, adjust, seperti ini. Oke. Nah, berikutnya kalau mau split time gimana? Jadi startnya di sini tetap sama kanan bawah, tapi kemudian tekan kiri atas untuk dapat split time. Nah, ini kayak nge-freeze waktu itu 4:16 gitu. Yang tadi yang pas kita pencet ada di detik keempat. Dan ini tetap ada ini ya, titik ini kedip-kedip artinya waktu masih running di background. Jadi sekarang kalau kita tekan, dia akan nunjukin waktu yang running. Tuh 19, 20, kita tekan lagi, dia ngasih screenshotnya atau nge-freeze nampilin, oh ini di detik 22 split time-nya. Tekan lagi, lepas, dan seterusnya. Kemudian untuk stop pakai ini kanan bawah seperti biasa dan reset pakai adjust lagi. Oke, dan ya seperti itu. Berikutnya kalau kita tekan tombol mode, balik ke mode timekeeping ya. Dan ya, modenya itu aja. Timer, kemudian stopwatch terakhir, dan hand setting tadi udah kita bahas awal untuk setting jarum analognya. Dan selesai, kita balik ke mode penunjuk waktu. Nah, saya pengen tampilin ini aja, hari, bulan, tanggal. Dan selesai untuk tutorial Casio AEQ 110W. Teman-teman yang ada pertanyaan mengenai setting dan juga misalnya ada yang kurang gitu ya, silakan tambahkan di kolom komentar, akan sangat berguna untuk saya dan juga untuk viewer yang lainnya. Thank you udah nonton, jangan lupa klik like, subscribe, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum.